Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari Minggu sudah masuk ke bulan Desember, ya. Artinya dalam waktu 4 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Suasana Natal tahun ini beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin lagi sangat berbeda. Kita Natal dalam keprihatinan. Dalam mungkin beberapa sudah kehilangan saudara, teman. Apalagi sekarang pandemi makin merajalela, banyak korban, makin kewalahan rumah sakit menampung pasien-pasien COVID. Tapi kita percaya Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan pastinya hikmat supaya kita terhindar dari bahaya penyakit ini. Kita terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita boleh merayakan Natal tahun depan bersama-sama lagi. Kita segera beribadah bersama-sama lagi, berkumpul lagi, sukacita. Tapi tentunya hari ini, pagi ini, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, kita masih tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Mari kita kuduskan 1 jam ke depan hanya untuk Tuhan, hanya untuk menikmati berkat Tuhan, hanya untuk mencari kehendak Tuhan. Seperti Tuhan sudah memanggil melalui Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermasih bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita tunduk kepala, kita ambil saat teduh. Mari kita lihat isi hati kita. Kita yakin bahwa Tuhan mengetahui kerinduan kita, harapan kita, mimpi kita, masalah-masalah kita, pergumulan kita. Dan kita percaya dan kita yakini bahwa dalam setiap jalan kita, dalam setiap langkah kita, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita untuk menghadapi semuanya. Mari kita naikkan pujian Yesus Kau terindah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Pujikan sekali lagi, Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah. Akui bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar bisa kita dapatkan dalam hidup kita. Dalam Dia ada keselamatan, dalam Dia ada kesembuhan, dalam Dia ada jalan keluar. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di sepanjang jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Benar Tuhan, kau baik yang kami bisa dapatkan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami saat ini Tuhan, di tengah pergumulan kami percaya Tuhan, kami memiliki jalan keluar, kami memiliki penolong, kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau selalu menyediakan tepat pada waktunya. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau menyediakan. Kami tidak perlu takut karena Engkau menyertai. Sungguh Tuhan, kami saat ini Tuhan, dengan hancur hati kami menghadiri tatamu Tuhan. Kami merindu pemulihan yang daripada-Mu. Kami rindu kesembuhan yang daripada-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menguatkan kami. Roh Kudus-Mu ada bersama kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, supaya Tuhan kami boleh melalui perjalanan hidup kami yang makin berat saat ini Tuhan, karena adanya pandemi. Tuhan, bukan suatu kebetulan tapi karena rencana Tuhan, bahwa kami lebih harus menyadarkan diri kami, berserah pada pertolongan Tuhan, menyerahkan hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan atas belas kasihan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami yang menghalangi doa-doa kami, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan kepada kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, supaya saat ini Tuhan kami boleh menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan, terlebih Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu, untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa buat kami. Mari kita pujikan tahta-Mu Engkau tinggalkan. Tahta-Mu Tuhan, Kau tinggalkan, menjelma jadi manusia di seluruh kota tempat
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, karena hanya karena kasih karunia-Mu sajalah kami ada sebagaimana kami saat ini. Kami ingin terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Nyatakanlah kuasa-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki masa Advent, masa di mana kita menantikan kegenapan daripada nabi-nabi, nubuat nabi-nabi tentang kedatangan Raja Damai itu. Ya. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah saya pada hari ini, nubuat tentang Raja Damai, yang terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada dasarnya manusia mendambakan satu kehidupan yang nyaman dan serba enak. Masalahnya manusia mengawali hidupnya dari hal yang salah, yaitu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Maksudnya begitu. Setiap kita pasti punya cita-cita, setiap kita pasti punya keinginan bahwa hidup di dunia ini harus kita nikmati senikmat-nikmatnya, ya. Itu keinginan kita. Tetapi itulah menjadi salah kita, karena kita tidak memulainya dengan Allah. Karena itu manusia terjebak dalam pemenuhan nafsu keduniawiannya. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh dari Allah. Manusia perlu ditolong, ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan-nya yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat yang pertama bilang gini, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Jadi kalau sudah lihat ikat pinggang dipakai buat ngajak dogi, ya, berarti itu salah. Karena ikat pinggang harus terletak di pinggang, ya, melekat erat di pinggang. Nah, itulah sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita senantiasa melekat erat pada Dia. Mari kita lihat pokok bahasan ini. Yang pertama adalah Raja segala bangsa. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Mari kita lihat latar belakang kesejarahannya. Isai adalah ayahnya Daud. Daud digantikan Salomo ketika dia wafat oleh Salomo, anaknya yang masih belia waktu itu sebagai raja. Dan Salomo meminta hikmat dari Tuhan supaya dia ditolong oleh Tuhan ketika dia memutuskan setiap perkara. Jadi ketika Tuhan bertanya, kamu mau apa? Mau kemewahan? Kamu mau nama kamu terkenal, kerajaan kamu terkenal? Tapi Salomo bilang, berikan saya hikmat supaya saya dapat memutuskan perkara dengan benar di antara seluruh umatmu. Nah, saudara-saudaraku, sampai di sini permintaan Salomo luar biasa. Tuhan sangat menyukainya. Tetapi
sampai Ratu Sheba dari negeri Sheba, dia datang dengan membawa upeti untuk melihat kebijaksanaan yang dimiliki Salomo. Ya, pada waktu dia datang, dia melihat bagaimana Salomo berhadapan dengan pekerja-pekerjanya, dengan anak buahnya, dengan segala sesuatu orang di luar dirinya. Dia Ratu Sheba berkata gini, luar biasa Salomo ini. Dan akhirnya karena Salomo sangat dihargai, sehingga dia banyak raja-raja di sekitar kerajaan Israel itu yang mau menjadikan Salomo mantunya, sehingga mereka memberikan anak-anaknya untuk menjadi istri Salomo. Sudah tahu apa yang terjadi? Salomo pada akhirnya memiliki istri 700 dan gundik 300. Gundik itu artinya yang bukan istrinya yang dinikahi secara resmi gitu ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Salomo? Dari orang yang sangat disukai oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya apa? Dia terpengaruh oleh istri-istrinya, kepercayaan yang dibawa oleh istrinya, sehingga dia menyembah dewa-dewa Asitoren, dewa-dewa lain-lain, tidak menyembah Allah. Jadi pada waktu akhir hidupnya Salomo menyimpang dari Allah. Pada tahun 931 sebelum Masehi, Salomo wafat. Pada waktu Salomo wafat, Israel terpecah menjadi dua. Di sebelah utara kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Daerah geografisnya lebih luas dan lebih makmur. Namun Israel dipengaruhi hidup modern dan agama orang-orang Kanaan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel dimusnahkan oleh Asyur. Bayangkan, Allah yang begitu memilih Israel untuk menjadi umatnya, umat kesayangannya, di mana dia senantiasa bertata di tengah-tengah umat Israel. Tetapi pada akhirnya Tuhan izinkan, karena mereka sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya Allah memakai Asyur untuk memusnahkan Israel. Nah, di sebelah selatan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi pada waktu Salomo meninggal itu, Israel terpecah menjadi dua. Sebelah utara ibu kotanya Samaria, dinamakan kerajaan Israel. Di sebelah selatan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, orang-orang dari kerajaan Yehuda ini, mereka berpegang teguh kepada Allah. Namun pencobaan dan tekanan yang dihadapi menggoda untuk tidak setia kepada Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku, di tengah-tengah jemaat kita sekalipun orang-orang yang nama dirinya orang Kristen, ketika mereka mulai tertarik pada perkara-perkara duniawi, mereka mulai memperjuangkan apa yang menjadi keinginan mereka akan pada akhirnya tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan cara yang istimewa. Pada tahun 626 sampai 587 sebelum Masehi, akhirnya Yehuda dimusnahkan, Yerusalem bait Allah dibakar, dan para petingginya dibuang ke Babilonia. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat miris, sangat tidak masuk di logika gitu ya. Orang yang sudah mengecap kenikmatan bersama dengan Allah, di mana Allah memberikan pertolongan pada saat-saat mereka membutuhkan. Tetapi karena keberhasilan yang mereka miliki, kesuksesan di dalam kehidupan ini, membuat mereka lupa pada Tuhan. Tetapi Yesaya menubuatkan bahwa dari keturunan Yesaya akan tumbuh tunas muda. Iya, sebuah cabang baru akan keluar dari akar yang tua dan akan berbuah. Dan di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga dikatakan begini, ya, semua orang yang menantikan Engkau Tuhan takkan mendapat malu,
yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menjadi milik Tuhan pasti akan menantikan Tuhan. Namun banyak hal yang meragukan dalam kehidupan mereka. Seperti contohnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yesus mulai melakukan pelayanannya, sebelumnya dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan gini, sebetulnya akulah yang harus kau baptiskan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Baptiskanlah aku supaya terjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku, dari dalam penjara, lihat, lalu menyuruh murid-muridnya. Ini Yohanes Pembaptis. Ketika dia di penjara dan dia menyuruh murid-muridnya, karena dia mendengar cerita dari murid-muridnya bahwa Yesus begini, dia mujizat luar biasa, orang yang timpang menjadi sembuh kembali, orang yang tuli menjadi mendengar, orang yang bisu menjadi berbicara, bahkan orang mati dihidupkan. Itu sampai ke telinga Yohanes, tapi Yohanes tetap ragu-ragu sampai dia katakan begini, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, bayangkan Yohanes yang membaptiskan Yesus pada waktu Yesus mau memulai pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa, ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus di dalam penjara karena dia menegur menegur Herodes karena dia mengamini istri saudaranya. Nah, akhirnya saudara-saudaraku, Yohanes ditangkap di penjara. Di dalam penjara itu dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya dia bicara kepada murid-muridnya, coba kau pergi ke sana, tanyakan kepada dia. Dan kita lihat kesaksian dari Matius ini, dia bilang gini. Lihat ayat yang ke-4 dari Matius ya. Mari kita lihat bersama-sama yang membawa Alkitab, silakan dibuka Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-3 kita sudah baca di sini. Dan ayat yang ke-4 sudah begini. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi ketika murid-muridnya menyampaikan ini pada Yohanes Pembaptis di dalam sejarah itu, dia berkata, benar, dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa isi dunia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita lihat bagaimana karakter Raja segala bangsa ini. Dikatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga dari Yesaya pasal 11, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi saudara-saudaraku, Yesaya menubuatkan bahwa roh Tuhan akan ada pada Mesias yang akan lahir ini. Roh nasihat, pokoknya di dalam dia seperti yang Yesus sendiri katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ini yang harus sangat dimengerti oleh setiap orang percaya. Karena apa? Ini nubuatan ini 700 tahun sebelum digenapi. Ya. Sekarang kalau ada orang yang mengatakan nanti setiap 100 tahun kemudian akan terjadi begini. Orang pasti akan berkata, ini lagi sakit apa lagi apaan sih kok ngomongnya ngawur gini. Nah, Yesaya mengalami hal seperti ini.
Tapi dia berkata lebih lanjut. Ayat pasal 53 ayat 2 sampai 6. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Jadi di mata orang-orang Kristen sekalipun Yesus tidak mendapat tempat yang istimewa dalam kehidupan setiap orang Kristen itu. Ya, ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus di dalam suratnya ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menubuatkan, ya, ini kejadiannya 700 sebelum digenapi, menubuatkan bahwa raja yang akan datang itu, dia akan membawa hal yang baik dan benar dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi dia. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sampai sekarang masih tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Juru Selamat. Bahkan banyak orang Kristen yang menyepelekan dia. Ketika kita sakit dan kita pergi ke dokter tanpa kita berdoa terlebih dahulu, sebetulnya apa? Kita lebih mengutamakan jasa dokter yang bisa menyembuhkan daripada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, banyak di dalam kehidupan orang percaya yang seperti ini meragukan bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen yang hidup di dalam ketidakberesan. Ya. Banyak orang yang kelihatannya sangat mencintai Tuhan, tetapi di dalam prakteknya dia mengingkari kecintaannya kepada Tuhan itu. Namun demikian Tuhan tetap sabar, sehingga dia sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah sesat. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sekalian telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, itu sebabnya banyak orang yang menyangkali bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kalau kita lihat berita-berita atau di media sosial, ya, kalau saudara baca bagaimana teman-teman yang dari Kristen yang akhirnya memeluk agama lain, ya, mereka begitu mencerca, menista Tuhan Yesus Kristus. Itu semua sudah Yesaya sudah membuatkan itu, ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan segala kejahatan kita sekaliannya. Jadi kita ini jahat di mata Tuhan. Setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita perbuat, itu mendukacitakan hati Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tahu persis bahwa Yesus Sang Raja Damai itu punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Ayat 11, pasal 11 ayat 3b sampai ayat 4, kita bisa melihat bahwa otoritas mutlak ada di dalam setiap keputusannya. Dia membela orang-orang yang lemah dan tertindas dengan kejujuran dan keadilan. Dia menghukum dan menghajar serta membunuh orang-orang fasik.
Jadi saudara-saudaraku, Raja Damai ini akan melakukan hal-hal seperti ini. Itu sebabnya dia bilang begini, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ya. Dan firman Tuhan bagian lain mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan berdosa karena saudara dan saya. Tidak ada perbuatan yang sangat bisa konsisten di dalam kehidupan setiap orang di dunia ini, bahkan orang Kristen sekalipun, yang hidup di dalam kekudusan. Satu hari itu ada 24 jam. Satu jam itu ada 60 menit. Ya. Satu menit itu ada 60 detik. Pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankan kekudusan hidup kita dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Firman Tuhan berkata seperti itu. Walaupun kita menyandang predikat sebagai anak-anak Allah, tetapi seringkali perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan Allah. Allah akan menghajar setiap saudara dan saya. Lihat Salomo, hidupnya mengalami penderitaan di akhir hidupnya. Dia dilimpahi dengan kemewahan yang luar biasa. Dia mendapatkan apa yang menjadi dambaan setiap orang di dalam dunia ini. Istri luar biasa, 700, bayangkan, budik 300. Bagaimana dia menjalani hidupnya? Tetapi itulah keadaan Salomo. Dia berpesta pora senantiasa, bahkan dia menyembah bukan kepada Allah lagi, tetapi dia menyembah pada dewa-dewa bawaan istri-istrinya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita mulai menyukai dunia ini, kita mulai melupakan Tuhan. Membuat kedatangan Raja Damai dinyatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14, kata begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Kita bisa tahu kegenapannya memang seperti ini yang terjadi. Yesus dikandung oleh Maria. Dia bertunangan dengan suaminya Yusuf. Pada waktu dia belum menikah, dia sudah bertunangan. Dan Yusuf ketika mendengar bahwa Maria hamil, setelah Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, itu masih satu keluarga dengan Maria. Bayi yang di kandungan Maria ini melonjak-lonjak sampai si Elizabeth berkata begini, siapakah? Kenapa ibu Tuhanku menghampiri aku? Jadi saudara-saudaraku, Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, juga tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi kita yang sudah tahu, seringkali kita tidak mengandalkan dia. Amin. Kita tidak mengandalkan dia, kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal nubuatan yang sudah dinyatakan 700 tahun yang lalu itu sungguh dahsyat. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, karena mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang sangat taat menjalankan Taurat Tuhan, bahkan di dalam kitab penafsiran Taurat itu ada namanya kitab Talmud. Di situ banyak hal yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan di dalam kehidupan umat Israel, akhirnya imam-imam itu, ahli-ahli Taurat itu melakukan perkara-perkara yang tidak semestinya terjadi. Dia tidak menjadi contoh bagi umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan tidak memilih orang-orang yang
takut akan Tuhan pada waktu itu, yaitu yang menjalani Taurat sampai sedetil-detilnya dengan tepat, ya. Mereka yang melakukan itu, kenapa mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Justru yang dipilih oleh Tuhan adalah nelayan, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang besar, para gembala, ya. Tetapi Tuhan justru memakai mereka. Karena apa? Justru di dalam kelemahan kita lah, di situ kekuatan Tuhan terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus tetap teguh dalam iman dan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah kegenapan nubuatan dari para nabi. Ya. Yang kedua, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pengharapan kita padanya tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, tetap tinggal di dalam Dia. Jangan hiraukan bujuk rayu setan melalui kemewahan dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita tetap berpegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Di dalam Dialah terdapat keselamatan. Jadi sebenarnya Lukas menuliskan di dalam Kisah Para Rasul, dia menulis gini: di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Jadi saudara-saudaraku, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dialah yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini agar terus bertumbuh berakar. Saat ini kami memasuki masa Advent ya Tuhan, menantikan masa penggenapan apa yang dinubuatkan oleh para nabi terjadi. Walaupun kami sudah tahu persis kisah itu, karena kami sudah mengalami itu sampai sekian puluh tahun, dan kita tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Namun seringkali kita tidak mengandalkan Sang Juru Selamat yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tapi justru kita lebih percaya kepada kemampuan diri kita sendiri, pada hikmat dan kebijaksanaan sendiri. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan itu salah, karena Tuhan tahu yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan penggenapan kehidupan yang sesungguhnya akan terjadi, yaitu tinggal bersama Bapa dan Engkau dan Roh Kudus di surga. Kami menantikan saat ini dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah mulai mempersiapkan untuk memasuki Natal ya kita, dengan hiasan ya. Mungkin hiasannya belum ramai, itu bertahap ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kok nggak ada pohon Natal di situ ya? Ya, kita minimalis tahun ini ya. Semoga tahun depan kita bisa full team ya, yang datang full team, dekorasi full team ya. Kita terus berharap pertolongan Tuhan untuk mengatasi pandemi supaya segera berakhir. Kita tiba saatnya akan memberikan persembahan. Panggilan memberi diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, sungguh kami bersyukur Tuhan saat kami mengingat akan kemurahan Tuhan. Sungguh besar setiamu Bapa. Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan, Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan.
Kami sungguh bersyukur akan keberadaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan di tengah ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ataupun perpuluhan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memakai persembahan dan perpuluhan kami. Pakailah Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ingin memberikan persembahan boleh menitipkan di gereja hari Minggu pagi pukul 8 sampai 8:45 menit. Kemudian kita terus mendoakan supaya COVID ini segera berakhir, dan yang terakhir tetap sehat, kuat dan sukacita, patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita tiba saatnya akan menaikkan doa dan pengharapan kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan nanti diakhiri dengan doa berkat. Terlebih dulu kita akan memuji Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan. Kita pujikan dengan sikap berdoa. Kita naikkan permohonan kita melalui pujian ini juga. Kita meminta pencurahan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita merindukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya di
sebabnya Tuhan, biarlah fasilitas sosial media ini bisa kami manfaatkan untuk pelayanan setiap saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, bahkan yang sudah selesai dengan ujian-ujian mereka. Biarlah Tuhan akan tolong, Tuhan berikan kepada mereka pertolongan, sehingga ketika mereka menghadapi ujian, mereka tahu persis bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan akan terus menolong mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang, anak-anak kami yang harus belajar secara online. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, karena ini menyangkut sarana yang sangat mahal dan juga harus memiliki kuota. Tapi kami bersyukur karena pemerintah sudah menyiapkan sarana hubungan itu dengan gratis. Itu sebabnya internet yang diusahakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sedemikian rupa oleh ibu-ibu rumah tangga yang harus mengajar anak-anak mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hal yang terbaik yang disukai oleh Tuhan yaitu ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena Engkau sendiri telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itulah sebabnya Engkau katakan, kemarilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbuat berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kelegaan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga keluarga-keluarga anak jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Kunciran ini terjaga, terpelihara dengan baik karena tangan Tuhan melingkupi kami. Dan setiap kuasa-kuasa jahat yang mencoba untuk melemahkan kami, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Banyak perkara lain yang ingin kami doakan, tapi satu hal yang kami tahu, apa yang kami minta Tuhan sudah tahu, dan Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan tidak mengabulkan segala keinginan kami, karena keinginan kami adalah keinginan duniawi, tetapi kehendak Tuhan terjadi ketika kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan tidak dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami, Allah yang setia, yang senantiasa menepati janji. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kita sekalian. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari